Oh iya Putih iya. Syifa. Nanti EN anu, nanti EN Pak EN nanti anu hadir. Ini mau lagi tadarus kata. Ya. Biasanya siapa yang buka? Enggak langsung dibuka aja, enggak ada buka-bukaan. Oh, ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Eh, Teman-teman semua kucil, teman-teman kucil semuanya, pada kesempatan malam hari ini, kemarin saya dihubungi sama Mbak Najah, meneruskan pengajian yang tahun lalu, cuman saya minta ganti kitab karena kemarin aku ke Mesir, terus di ada Ma'rad, ada misalnya apa Ma'rad ya, ada pameran buku di sana, terus nemu buku yang lagi hype, yang lagi booming, ya sudah saya beli begitu. Mungkin ini cocok eh, untuk kita pelajari bareng-bareng. Ini saya sambil baca juga, sambil kita bareng-bareng mempelajari, mentadaburi. Kitabnya judulnya namanya Ar-Rasulu Al-Muallim Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Ar-Rasul Al-Muallim, Kanjeng Nabi, dilihat dari segi eh, taklim, dari apa namanya, bahwa beliau itu di semua waktu, di semua tempat itu merupakan muallim, mengajarkan bagaimana menjadi orang biasa, bagaimana menjadi orang yang di depan, bagaimana menjadi bapak, bagaimana menjadi di Ar-Rasul Al-Muallim wa asalibuhu fit ta'lim, dan metode-metode Kanjeng Nabi dalam taklim. Bikolami Abdul Fattah Abu Hodah. Jadi ditulis oleh Abdul Fattah Abu Hodah. Qolal musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Ini saya langsung masuk melewati mukadimahnya. Cuman ada apa namanya? Ada kalimat yang perlu kita atau bisa kita jadikan sebagai pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmidzi. Ada hadis yang disampaikan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, dan penghuni langit, penghuni bumi semuanya, hatta namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya, semut di rumahnya, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Semuanya mereka, Allah dan malaikat dan penghuni langit, penghuni bumi, semuanya la yusalluna ala muallimin nas, membacakan sholawat, memohonkan rahmat
kepada Allah dikirimkan untuk siapa? Muallimin nasi al khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Di orang apa namanya, ada faktor ya, faktor kenapa kita sebagai manusia itu dimanapun kita berada sangat layak sekali atau harus ta'lim al khair, mengajarkan kebaikan kepada orang lain adalah karena muallimin nas al khair itu mendapatkan salawat dari Allah, malaikat, dan semua makhluk. Limadza alaina bi ta'limin nas al khair, li'annahu man yu'allimun nasa al khair la yahsulu ala salawat min Allahi wa malaika wa jami'i ahli samawat wal ard. Kenapa kita harus mengajarkan kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain? Karena kita akan mendapatkan salawat, rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muallimina al-khair wa ja'alna mimman yu'allimun nas al-khair. Ya Allah, salli wa sallim wa barik. Semoga Engkau memberikan salawat, salam, serta keberkahan kepada muallimina al-khair, kepada Kanjeng Nabi yang selalu mengajarkan kebaikan, waj'alna mimman yu'allimun nas al-khair. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rasulu al-Muallimu sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pakai makna Jawanda ya, saya kok lupa. Indonesia aja. Baca ya. Oke. Ar-Rasulu al-Muallim. Rasul al-Muallim. Jadi mari kita terimkan, mari kita istilahkan bahwa Ar-Rasul al-Muallim ya Kanjeng Nabi yang selalu mengajarkan kebaikan. Nasul Qur'anil Karimi ala kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Teks Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan, menegaskan bahwasana Kanjeng Nabi itu merupakan muallim, guru. Laqad asbatal Qur'anul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallim. Barangkali teman-teman mau download, sepertinya di PDF ada ya. Tulis saja kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Nanti mungkin ada, saya tidak tahu. Hanya ada deh. Laqad asbatal Qur'anul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun linnasi wal basyariyati jami'a ala ummiyatihi wa sahrawiyatihi bi'atihi. Al-Quran Al-Karim menegaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan muallim, merupakan guru, linnasi, guru, muallim bagi orang-orang, wal basyariyati jami'ah, dan manusia secara keseluruhan. Ala ummiyatihi, dan walaupun beliau itu ummi, walaupun beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya rahma annahu ummi, rahma annahu sahrawi bi'atuhu fahuwa yu'allimun nasa al-khair. Walaupun Kanjeng Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan tinggal di lingkungan yang
apa jenenge padang pasir. Beliau artinya di desa, artinya di tempat yang terbelakang, tapi beliau muallim. Qala Allah Ta'ala walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasul. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutus fil ummiyina di kalangan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Mengutus siapa? Rasulan minhum. Mengutus seorang utusan dari golongan mereka. Rasulan minhum, rasulan ummiyyan mithlahum. Allah mengutus di kalangan orang-orang ummi rasul yang ummi, yatlu alaihim ayatihi. Ummi yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Quran, dan hikmah, kebaikan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun tadinya orang-orang ummi itu adalah di dalam kesesatan yang nyata. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa ini kata-katanya yatlu alaihim ayatihi ayatan, zakihim ayatan, wa yu'allimuhum, lebih sharih lagi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini sedang istidlal bahasa Indonesianya apa istidlal, berdalil dari mana kita tahu bahwa Rasul, bahwa Kanjeng Nabi itu muallim, itu guru. Ya ini, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Quran sendiri mengatakan Allah mengutus orang Rasul yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, mentaklim, mentransfer ilmu, gitu. Wa qala ta'ala wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami utus kepadamu, wa arsalnaka, kami mengutusmu untuk orang-orang sebagai rasul, sebagai utusan. Rasul itu tugasnya ya ta'lim. Wa kafa billahi syahida. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Saya tidak, kata Allah, aku tidak mengutusmu illa kaffatan linnas, kecuali untuk semua orang, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, hanya saja kebanyakan orang tidak tahu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Basyiran mengajarkan sesuatu yang endingnya nanti kita mendapatkan pahala, wa nadhiran memperingatkan manusia yang akan sesuatu yang endingnya nanti mendapatkan siksa. Tabsyir sama inzar itu adalah ta'lim. Itu adalah ta'lim. Mengajarkan
mengasih tahu mana yang nanti akibatnya tidak baik, baik, yang akibatnya baik itu namanya basyir, tabsyir, kemudian mengasih tahu agar kita menjauhi hal-hal yang nanti mengakibatkan hal yang tidak baik, namanya nazir dan inzar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan orang tidak tahu. La ya'lamun, orang-orang tidak tahu. Nah, agar jadi tahu bagaimana? Berarti yu'allim. Yu'allim itu yaj'al al-akharin ya'lam. Karena banyak yang tidak tahu, maka harus diberitahu. Memberitahu kepada orang lain itu namanya tahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, alima itu artinya tahu. Alim tu ana, saya tahu. Alim ta anta, kamu tahu. Nah, tapi kalau kemudian menjadikan orang lain tahu, itu ikut wazan if'al atau taf'il. Ya ta'lim, alama itu ja'ala ghairahu ya'lam. Menjadikan orang lain jadi tahu. Jadi basyiron wa nadhiron ya ta'lim. Mahal syahidnya lagi adalah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi ini ayat menegaskan bahwa Kanjeng Nabi itu diutus sebagai mu'allim, basyiron wa nadhiron walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, ini dari Quran. Kemudian isbatu sunnati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allimun hadin basirun. As-sunnah, hadisnya Kanjeng Nabi juga menegaskan bahwa Kanjeng Nabi itu mu'allim, guru, hadin, pemberi petunjuk, basirun, basir yang menyentuh, ajarannya menyentuh dari hati ke hati, basir. Laqad asbatatis sunnatul mutahharatu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun hadin basyir. Ini al-sunnah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu apa jenenge muallimun hadin basyir. Yang mana hadisnya? Yang pertama adalah rawa Ibnu Majah fi sunanihi wa Darimi fi sunanihi wal lafdhu Ibnu Majah. Rawa Imam Ibnu Majah meriwayatkan di kitab sunannya, ada Sunan Ibnu Majah, wa Darimi fi sunani, juga Imam Darimi di kitab sunannya, wal lafdhu Ibnu Majah, tapi lafaz hadis ini adalah berasal dari Ibnu Majah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujari fadakhala al-masjid fa idzan huwa bi halqatain ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah ta'ala wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun ala khair haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa haula yu'allimuna wa yata'allamun wa inna wa wa'ithtu mu'allima fa jalasa ma'ahum. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tayaumin, suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar min ba'di hujarihi, dari salah
satu kamarnya Kanjeng Nabi. Ada khalal masjid, kemudian masuk masjid, faidan wa bihal kata ini, hal kota ini. Kemudian Kanjeng Nabi melihat atau dihadapkan ada dua halaqah. Ada dua halaqah, ada dua orang ngumpul. Ada dua kelompok orang ngumpul. Ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama itu mereka tadarusan membaca Quran wa yad'una Allah Ta'ala dan berdoa. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Dan yang satunya, kelompok satunya itu sebagian belajar, sebagian mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Faqala Nabi sallallahu alaihi komentar kulun ala khair, masing-masing dari berada di dalam kebaikan. Kulun khair, kulun ala khair, kila yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Fa in syaa'a a'tahu wa in syaa'a mana'ahu. Mereka saat kemudian berdoa meminta kepada Allah. Fa in syaa'a a'tahu, kalau Ya terpental ya? tadi Oh udah. mati ya. Enggak, ngantum sinyalnya. Cirebon rada sinyal. Ya iki yo. Orang kayak itu. Jawab. Tadi ada yang kelewat enggak kan? Wa insya'a Ya, mana'ahum wa insya'a atahu wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah kerso, Allah akan menijabahi doanya. Kalau Allah tidak kerso untuk ijabah, maka diundur. Wa ula'i yu'allimuna wa yata'allamun. Dan kelompok satu yang katakan yang Nabi itu ala khair, satunya itu adalah kelompok yang belajar mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Satu mengajar, yang lain belajar. Satu belajar, yang lain mengajar. Fa innama bu'ithu mu'allim. Fa innama bu'ithu mu'allima. Dan saya, katakan Nabi, tidak diutus melainkan semata-mata sebagai mu'allim, sebagai orang yang mu'allim, guru, guru. Al-mafrud walizalika al-fajala sama'ahum. Maka kemudian Kanjeng Nabi gabung ke kelompok yang yu'allimun wa yata'allamun. Yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah laisa bisyai'in sayyi wa innama afdalu minhu halaqatun fiha ta'lim, ta'lim dirasatul ulum. Jadi Nabi berkomentar membaca Quran, berdoa itu bagus, tapi kemudian Nabi gabungnya sama kelompok yang belajar mengajar. Belajar mengajar. Jadi fadilahnya belajar mengajar atau ta'lim itu lebih besar. Nah, kenapa? Karena qiraatul Quran tanpa ta'lim, tanpa belajar, ya nanti bacanya salah. Ngono. Jadi untuk Anda panjenengan-panjenengan yang menjadi guru, jangan berkecil hati. Kenapa? Li'annaka sholat alaika al-malaikatu. Sholla alaika Allahu wa malaikatuhu wa ahlus samawati wa al-ard. Hatta namlatu fi juhriha. Kenapa? Karena jadi guru itu dibacakan oleh Allah, oleh malaikat, oleh penghuni langit, penghuni bumi, sampai apa jenenge kayak semut di rumahnya, itu membacakan salawat, membacakan
memohonkan rahmat kepada Allah. Itu hadis yang pertama menguatkan bahwa kanjeng Nabi itu muallim. Nah, muallim. Nah, ada seorang muallim, ojo berkecil hati. Hadis yang kedua, rawa muslimun fi kitab talaq fi sahihi fi qissati takhirin nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi syarifati radhiyallahu an. Faqad bada'a bi Aisyata minhunna tarathu radhiyallahu an wa rahibat minhu an la yukhbira ghairaha annaha tarat. Faqala laha alaihi salatu wassalam, inna allaha lam yab'athni mu'annitan aw muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dalam di kitab Sahih bab talak dalam Zaujati Syarifah di sering Nabi pernah suatu ketika memberikan pilihan kepada istri-istrinya radhiyallahu anhu mau memilih Nabi atau memilih harta atau dunia. Kalau memilih saya, ya begini hidup. Kalau mau memilih harta benda nanti dikasih harta benda yang mana. Itu ada di surat Al-Quran juga, nama suratnya Al-Mimtah, ya kan? Nah, kemudian waqad bada'a bi Aisyah minhunna faqtarat radhiyallahu. Yang pertama kali pemilihan harta benda tentunya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab bahwa warohibat minhu an la yukhbira ghairaha anha. Dan Sayyidah Aisyah itu berharap Kanjeng Nabi tidak ngasih tahu ke istri yang lain bahwa Sayyidah Aisyah itu memilih beliau, tidak memilih dunia. Faqala laha alaihi salatu wassalam. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada Aisyah, Inna Allah lam yab'athi mu'annitan wa la muta'annitan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutusku mu'annitan. Mu'annitan itu menyulitkan orang lain. Allah tidak memutusku menjadi orang yang mempersulit sesuatu yang mudah. Begitu. Dia tidak memutusku sebagai orang yang mempersulit orang memutuskan sesuatu yang menyulitkan orang. Walau ta'anitan, dan juga Allah tidak memutusku sebagai apa al-muta'anitu walladhi yatlubu salatal khair wa ada orang yang ini Yang putus-putus di akhir labibnya. Ini terpental kayaknya.
Hujan paling ya. Mungkin hujan kali ya. Oke. Halo, apakah sudah masuk? Sudah minum sikit paling. Ini siapa yang sejeleknya sinyalnya siapa? Ya jenengan lah wong konsone sih. Am- Ini tiba-tiba keluar sendiri loh. Ya mungkin mendung kali, mendung. Ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Anjok dimikilah. Warawa Muslimun aidan an Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sayyidina Muawiyah. Dia mengatakan baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sholat makmum ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idz atasa rajulun minal qaum. Ada salah satu dari jamaah bersin. Fakultu yarhamkallah. Kemudian saya membuat bila apa? Baca yarhamkallah itu tuh. Lagi Mas. Oh, ada yang nelpon. Terus fakul nanti faromanil kaumu bi absarihim. Orang-orang pada melihat, menengok ke saya karena lagi sholat tapi baca yarhamukallah. Fakul tuwai wasuk la umayyah. Oh, apa ini? Itu wasuk la umayyah, itu nutbah lah. Ada apa dalam bahasa kitanya itu? Kenapa pada liatin saya? Itulah. Masa dukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian liatin saya? Baca'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Mereka semuanya pada apa mukul-mukul paha lagi sholat, mukul paha. Salam mara'aituhum yusammitunani sakattu.
Ketika saya melihat mereka menyuruh saya diam, saya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ani fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'du asana ta'liman minhu. Ketika kemudian Kanjeng Nabi sholat, setelah selesai sholat, apa jenenge, Nabi memanggil saya secara sendiri. Maksudnya tidak disampaikan kesalahannya di hadapan umum kayak gitu. Fabi abi huwa wa ummi, demi bapak dan ibuku, kata beliau. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tidak melihat seorang mu'allim sebelum dan setelah itu yang lebih baik cara ngajarinya dari Kanjeng Nabi. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak tidak membentak, wala darabani, tidak memukul, wala syatamani, tidak memaki-maki. Saya salah, tapi tidak dikasih tahu kesalahan itu, tidak, sangat lembut lah, sangat lembut. Qala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Nabi bilangnya apa? Inna hadhihi salat ini tidak pantas, tidak semestinya ada sesuatu yang berupa kalamun nas, perkataan orang. Salat itu ya tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika tadi lagi sholat terus bilang ya rahmukallah, itu salah. Tapi kemudian cara ditegurnya, diajarkannya, Nabi cara mengajarkannya adalah dipanggil, kemudian menjelaskan bahwa sholat ini adalah obrolan antara Allah, antara hambanya dengan Allah. Jadi tidak semestinya kalau ada obrolan manusia ke manusia. Innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Nah, sampun dugi niki mawon nggih. Sampai di sini saja. Ada sisi pertanyaan nggak, Mbak Najah, Bu Najah? Monggo teman-teman kalau mau tanya. Suaranya keras kan, saya jelas. Iya, jelas. Tapi tadi waktu waktu menjelaskan tentang Aisyah memilih tidak memilih dunia itu justru putus-putus banyak itu. Oh iya, Mm-mm. sebentar ya, sebentar. Tapi kalau jenengan ini toh, misalnya Ibu nih ada acara nggak apa-apa ditutup aja besok, bisa tanya Enggak, besok. ini mau dijelasinnya eh, lebih detail. Bentar ya. Oh gitu. Al-Mumtahinah juz 29. Bentar dulu ya. Soalnya aku orang apa lah, sambil baca. Isma itu di mana sih, Isma? Isma itu yang Indramayu bukan sih? Iya, anaknya Iya, kemana Dek. ya? Oh iya itu anak. Ader. Indramayu kan? Iya, tapi sekarang ikut suami di Banten. Wih, Banten. Dekat laut ya? Iya, Sering berenang? nggak pernah. Di rumah. Kalau berenang di Banten malah bahaya toh. Iya, nanti tiba-tiba sampai di itu, Sumatera. Eh, 28 kah? Kok nggak nemu-nemu aku? Oh,
Ya Allah. Jadi peristiwa peristiwa tentang apa sih, beberapa istri Nabi itu mengeluh, namanya juga perempuan itu mengeluh, apa namanya, kok saya istrinya Nabi kok susah hidupnya, dunianya sedikit begitulah. Kemudian nabinya akhir, sok kalian mau saya kasih pilihan, kalau mau milih dunia nanti saya kasih apa yang diminta, katakan. Kemudian kalau memilih saya ya begini, kata Nabi. Kalau memilih Rasul, memilih kanjeng Nabi dan memilih Allah, maka ya begini. Bentar ya ini. Bunung milih apa Bunung? Ya milih dunia lah nek kita. Eh Mungkin inilah saya ini dulu tak lihat tafsirnya besok barangkali salah begitu, barangkali salah, tak lihat tafsirnya dulu biar ayatnya sama apa namanya, ayatnya sama hadisnya itu pas. Tapi inti ininya begitu. Dan eh, apa, ketika yang pertama kali ditanya itu Sayyidah Aisyah, kamu mau memilih saya dan hidupnya sulit seperti ini apa adanya, atau kamu mau eh, memilih dunia, nanti kamu tak kasih apa yang kamu inginkan. Kemudian Sayyidah Aisyah memilih kanjeng Nabi. Dan ketika sudah memilih kanjeng Nabi, dia Sayyidah Aisyah berharap Nabi tidak ngasih tahu kalau Sayyidah Aisyah itu milik beliau begitu. Kemudian Nabi mengatakan innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Dan Allah tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit atau mencari kesalahan orang lain. Ya, apa ya, tidak mengasih tahu itu ada apa sih? Istilahnya menyembunyikan sesuatu. Nabi tidak diutus menyembunyikan sesuatu kayak gitu. Tapi Nabi diutus mu'alliman muyassiran, sebagai guru, sebagai orang yang memberikan pilihan-pilihan yang mudah. Pilihan yang mudah ya. Eh, eh, Mu'allim di apa namanya, di dalil yang sudah disampaikan tadi itu condongnya ke mu'allim itu memberikan pelajarannya, memberikan pilihannya yang mudah-mudah. Atau ketika kita menjadi guru atau mengasih tahu sesuatu yang bagus itu harus lengkap ya, harus biar menjadi kebaikan yang sempurna itu harus sesuatu yang disampaikannya baik, cara menyampaikannya juga baik. Sesuatu yang disampaikannya baik, cara menyampaikannya baik. Kalau tidak lengkap itu jadi bukan taklim, itu jadi bukan taklim. Sesuatu yang disampaikannya baik misalnya, tapi caranya tidak baik, itu jadi tidak sampai. Cara menyampaikannya baik kok, yang sesuatu yang disampaikannya tidak baik ya jelas tidak baik. Ya kan, al khairu, kebaikan itu harus sesuatunya baik dan cara menyampaikannya juga baik. Ya, itu yang paling bisa kita apa namanya, kita peroleh lah dari kaunihi sallallahu alaihi wasallam mualliman muyassir.
mualliman muyassiran. Matur nuwun, mungkin sampai sini aja. Kita lanjutkan apa namanya? Mungkin minggu depan bisa malam minggu, Mbak Najah. Soalnya ternyata saya jadwalnya sama anak-anak itu jam 11 kok. Kemarin saya nggak lihat jamnya, tak kira jam 9, ternyata jadwalnya jam 11. Jadi bisa sama ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu, nanti baru sama anak. Atau sedikit. Matur nuwun Ahi. Oke. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Oke, monggo, Monggo, monggo. monggo, He. Ya, selamat beristirahat teman-teman. Makasih Kak Vesol. Sama-sama. Sama-sama.